Assalamualaikum, selamat sore Pekalongan. Apa kabar Anda hari ini? Hari Selasa, kembali kami berdua hadir menemani aktivitas Anda sore ini. Seperti biasa, saya Yai Ahmad. Dan saya Teddy Harun kembali hadir dengan beragam informasi dari media lokal, nasional, dan media online. Iya, untuk hari ini salah satunya mengenai kasus Bank Senturi, ya, dengan alasan penyelamatan Bank Senturi. Belum lama ini mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya disidang. Ini terkait juga Wapres Budiono yang katanya tersangkut juga mengenai kasus Bank Senturi ini. Ya, dan dilanjutkan dengan informasi berikutnya mengenai kebakaran hutan di Riau yang sampai sekarang belum juga bisa dipadamkan dan belum berhasil dipadamkan walaupun dengan berbagai cara yang sudah dilakukan. Iya, betul sekali. Sementara itu berita dari dunia internasional mengenai pemberontak komunis Filipina yang membunuh 9 aparat kepolisian. Ya, dilanjutkan dengan Cina yang mendesak Malaysia untuk tingkatkan pencarian pesawat Malaysia Airlines. Iya, yang sampai sekarang ternyata masih misteri ya, karena belum diketahui kemana sebenarnya pesawat ini hilang. Dan 2 buah berita ringan, salah satunya mengenai album atau lagu terbaru Agnes Monica yang bertitel Cake Bottle yang berhasil merajai tanggal lagu radio di Amerika sana, dan juga berita dari olahraga. Ya, terkait masalah kesiapan stadion untuk Piala Dunia di Brasil yang sampai sekarang ini belum rampung proses penggarapannya. Ya, dan semuanya hanya untuk Anda di Tebar Kabar. Ya, sudah di pertengahan bulan Maret ini dan saatnya warga Kota Pekalongan dan sekitarnya untuk segera memenuhi ya untuk membayar pajak SPT tahunan. Iya, membayar pajak. Jadilah warga yang rajin atau yang tertib, yang bijak, tertib dalam pembayaran pajak seperti itu. Apalagi untuk ini Kota Pekalongan dan kantor pajak Pekalongan sendiri sedang mengupayakan untuk memenuhi target pada tahun 2014 ini. Ya, dan untuk Anda yang ingin mengetahui secara lebih detail mengenai pajak berapa sih yang harus Anda bayar, Anda bisa langsung datang ke kantor pajak pastinya ya. Informasi pertama langsung saja ini mengenai Wapres Budiono. Menurut juru bicara dari Wapres Budiono, Yopi Hidayat, yang mengatakan bahwa penyelamatan Bank Senturi ternyata bukan merupakan pelanggaran hukum. Seperti apa informasinya? Ini dia. Nama Wakil Presiden Budiono disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam sidang perdana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis kemarin. Hal itu terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP Bank Senturi dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Dalam surat dakwaan Budi Mulya, Budiono yang saat itu selaku Gubernur BI disebut bersama-sama dengan Budi memperkaya diri sendiri. Ke informasi berikutnya, terkait kebakaran hutan di Riau yang hingga sekarang ini belum juga bisa dipadamkan. Walaupun sudah berbagai upaya ya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan sampai mengeluarkan atau menggunakan helikopter penyiram ya dari atas. Ya, betul sekali. Sementara kabut yang dihasilkan dari kebakaran hutan ini sendiri disinyalir akan sangat merusak kesehatan seperti itu ya. Dan langsung saja kita simak informasinya tadi. Ini dia. Selama sepekan ini pemerintah Indonesia telah menggunakan pesawat-pesawat penyemprot air dan hujan buatan dalam usaha mengatasi kebakaran yang berkobar di seluruh hutan Riau. Namun api dikabarkan masih berkobar di lahan seluas 8.000 hektar. Juru bicara Badan Mitigasi Bencana Nasional, Sutopo Nugroho, mengatakan bahwa keadaan bisa memburuk. Musim kemarau tahun ini lebih kering, maka kondisinya akan lebih memparah dan memprihatinkan kebakaran. Tanpa usaha pemadaman kebakaran cukup, keadaan ini mungkin akan mempunyai dampak negatif terhadap persediaan pangan dan energi. Selama sepekan ini, lahan tanah yang sangat luas telah musnah, penerbangan pesawat tertunda dan sekolah-sekolah tutup. Tingkat kabut asap juga mengakibatkan meningkatnya penyakit pernafasan. Provinsi Riau adalah penghasil utama minyak kelapa sawit, meskipun ada kebijakan melarang pembukaan hutan.
Namun kawasan hutan selalu dibuka lewat pembakaran liar untuk perkebunan baru kelapa sawit. Selama ini kebakaran hutan di Riau sering terjadi dan merupakan masalah yang gagal diatasi dengan serius oleh pemerintah. Sebenarnya untuk memantau daerah rawan itu mudah karena ada landasan terbuka untuk memantaunya yang bisa digunakan pemerintah. Tetapi ini soal kemauan politis dan sulitnya mengatasinya. Perkebunan kelapa sawit dan kayu di sana juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berpusat di Malaysia dan Singapura, dan Indonesia tidak mau disalahkan. Ya, mengenai kabut asap itu sendiri, Indonesia adalah negara satu-satunya yang belum menandatangani perjanjian ASEAN terkait kabut asap ya. Dan mengenai kabut asap itu juga Indonesia satu-satunya negara yang sering mengekspor asap Ya, ke negara lain. tetangga ya. Iya, sejauh ini memang efek dari kabut asap yang dihasilkan karena kebakaran hutan itu sendiri memang cukup membuat negara tetangga, tepatnya di Malaysia atau Singapura, sudah mulai menggeliat mereka ya. Bahkan sudah mulai langsung menelpon RI1 mempertanyakan langsung keadaan dari kondisi Riau dan mempertanyakan apa antisipasi dari pemerintah atau upaya pemerintah betul untuk mengurangi dampak dari asap hasil kebakaran hutan di Riau. Ya, dan seluas 8.000 hektar lahan di Riau yang memang merupakan lahan ini ya, kelapa sawit. Ini memang mudah sekali terbakar dan pemerintah sudah mengupayakan yang terbaik agar bisa mengurangi resiko masalah kesehatan juga, karena warga di sana jarak pandang saja sekarang sudah terbatas ya. Selain hanya itu juga 1 meter sudah mulai tidak bisa melihat mereka. Ya, selain itu juga mereka sudah terkena gangguan pernapasan, ispa dan lain sebagainya. Iya. Sebenarnya memang kalau kita melihat Riau memang pusat atau sumber dari kelapa sawit ya, tapi juga tidak sembarangan begitu saja memberikan izin untuk membuka lahan atau kebun kelapa sawit dengan cara dibakar seperti itu. Bahkan Presiden SBY langsung turun tangan menginstruksikan kepada dinas terkait untuk langsung menindak siapa saja yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar. Ya, mudah-mudahan kasus kabut asap ini bisa segera teratasi, tertangani dengan tanpa menimbulkan korban dan kerugian untuk warga kita dan juga warga negara lain. Iya, sekarang informasi mengenai pemberontak komunis atau biasa disebut sebagai Tentara Rakyat Baru, News People, di Filipina yang belum lama ini menyerang sebuah pos polisi dan menewaskan 9 aparat kepolisian. Selain pastinya berita dari mana tadi? Dari Cina sendiri yang sekarang mulai mengkritik dan menekan keras untuk pemerintah Malaysia agar segera menyelesaikan atau mencari solusi terbaik untuk pencarian korban yang menghilang oleh maskapai penerbangan Malaysia sendiri ya, Malaysia Airlines. Dan semuanya hanya untuk Anda di Tebar Kabar.